Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan. Perenungan firman kita di saat ini terambil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Bunyi firman berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati, tentu sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur atas setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan teralami dalam hidup kita. Ada banyak hal yang diperhadapkan dalam perjalanan ataupun siara kehidupan kita. Susah, senang, tawa, tangis, kebahagiaan, penderitaan. Hal-hal ini adalah sebuah pewarna dalam bagaimana kita menjalani perjalanan kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Tentu kalau kita bicara tentang sebuah momen yang menyenangkan, sebuah momen yang membahagiakan, tentu kita tidak akan mengeluh. Namun berbanding terbalik, ketika apa yang menghampiri perjalanan kehidupan kita adalah sesuatu yang berbicara tentang pencobaan, bahkan pun pergumulan kehidupan. Apa yang lantas keluar dari mulut ketika kita diperhadapkan dalam kondisi kehidupan yang demikian? Tentu kita akan bertanya-tanya, Tuhan, mengapa hal ini teralami dalam kehidupan saya? Ataukah Tuhan, mengapa pencobaan silih berganti menghampiri kehidupan saya? Hal-hal ini yang keluar, bahkan pun ada banyak kalimat-kalimat pengeluhan yang akan keluar dari diri kita ketika pencobaan pergumulan kehidupan silih berganti menghampiri perjalanan siara kehidupan kita. Tapi ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, apalagi bicara tentang ungkapan yang dituliskan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Banyak orang yang memfavoritkan ayat ini. Bahkan banyak orang yang menginspirasi, bahkan terinspirasi dari ayat yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Ia menuliskan surat Filipi ketika Rasul Paulus berada dalam penjara. Ia menuliskan surat ini adalah bentuk rasa ucapan syukur, bahkan rasa terima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang terus dinyatakan dalam perjalanan kehidupan penginjilan Rasul Paulus. Dalam kondisi apapun, ia tidak pernah mengeluh. Ia tetap terus percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya, bahkan apa yang diperhadapkan dalam kehidupannya adalah sesuatu yang telah dirancangkan oleh Allah. Bahkan dalam penjara pun ia dapat mengungkapkan hal ini sebagai bentuk motivasi kepada jemaat Filipi pada saat itu. Segala perkara yang diperhadapkan dalam diri Paulus dapat dilewati bukan karena hebat kuatnya Rasul Paulus, tapi semua karena penyertaan dari Tuhan. Maka dari perenungan yang kita renungkan di saat ini, kita dapat mengambil pelajaran yang begitu berharga, bahwa segala sesuatu yang terjadi semua ada dalam rencana Allah. Bahkan Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam kondisi yang tidak kita inginkan pun kita jangan mengeluh, tapi kita harus tetap terus mengucap syukur. Bahkan apa yang hendak dipertegas dalam firman di saat ini, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Karena apa yang harus kita ketahui, kita layaknya debu tanah yang diberi nafas kehidupan oleh Tuhan. Maka dari itu, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, tapi terus andalkanlah Tuhan untuk bagaimana menjalani perjalanan kehidupan kita semua. Maka biarlah firman di saat ini dapat memperkokoh iman percaya kita kepada Tuhan, untuk bagaimana kita tetap terus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tetap terus berserah kepada Tuhan.
ketika ada pergumulan pencobaan kehidupan datang, jangan lari ke hal-hal yang bersifat duniawi, karena kita tidak akan pernah menemukan satu jawaban pun. Tapi firman mengajak kepada kita semua bahwa segala yang diperhadapkan dalam kehidupan kita semua dapat ditanggung ketika kita berserah dan tetap terus berseru kepada Tuhan. Maka biarlah firman di saat ini dapat kita renungkan dan juga dapat menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin.